Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azijah dengan nomor induk mahasiswa 180101070281 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal B 2018 UIN Antasari, Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aritmatika Dasar SDMI dengan dosen pengampu Murni Ningsih SPD SI MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan Romawi, bilangan desimal, bilangan biner, bilangan pecahan, dan bilangan berpangkat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bilangan Romawi. Jadi, kalian harus mengenal terlebih dahulu angka-angka Romawi. Nah, di sini sudah tersedia karakter dasar angka Romawi dari angka satuan hingga jutaan. Silakan diingat ya, teman-teman. Selanjutnya ada penerapan angka Romawi. Biasanya angka Romawi digunakan pada penomoran jam. Kemudian angka Romawi juga digunakan pada penulisan bab dan halaman pada buku. Bilangan Romawi yang harus diperhatikan di sini ada lambang angka bilangan Romawi dari angka satuan hingga angka ribuan. Misalkan kita ingin mengubah angka 26 dirubah ke bilangan Romawi, jadi yang harus kita perhatikan angka 26 ini diperoleh dari angka mana saja. Angka 26 merupakan ini angka puluhan dan satuan. Jadi angka 26 diperoleh dari angka 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1. Tadi kan kita sudah mengetahui lambang angka bilangan Romawi. Dari 10 itu adalah X ditambah X, kemudian 5 itu lambangnya V ditambah 1, yaitu D. Langsung saja X, X, V. Nah, jadi ini merupakan angka bilangan Romawi dari angka 26, yang mana ini 20 dan ini 6. Jadi kalau angka bilangan Romawi yang lebih kecil diletakkan setelah angka bilangan Romawi yang besar itu menjadi tambah. Ini kan 1 dan ini 5, jadi 5 tambah 1, 6. Jadi angka bilangan Romawi dari 26 ialah X, X, V. Selanjutnya kita mencoba contoh soal angka ribuan dirubah ke bilangan Romawi. Misalkan kita mengambil contoh 1912. Nah, ini kan merupakan angka ribuan. Jadi sama seperti yang tadi caranya, angka 1912 itu diperoleh dari angka mana saja. Seperti yang kita lihat, ini ada angka ribuan, berarti diperoleh dari angka 1000 ditambah 1000 dikurang 100. Nah, ini dikurang 100 karena ini 900 ya, jadi ditambah, ini ada puluhan, berarti ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1. Nah, seperti yang kita ketahui, angka 1000 ini bilangan Romawinya ada M. M ditambah ini 1000 dikurang 100. 1000 itu ada M, kemudian 100 itu ada C. Nah, jadi seperti ini caranya. Kita tulis C terlebih dahulu, kemudian baru M. Karena kalau angka bilangan Romawi yang kecil diletakkan sebelum angka bilangan Romawi yang besar, itu menandakan kurang.
Jadi ini kan 1000, M ini 1000, C 100, berarti M dikurang C. Jadi 1000 dikurang 100 berarti 900. Kemudian ditambah 10 itu ada X, kemudian 1 itu ada I, ditambah I. Berarti N. Nah, jadi angka bilangan Romawi dari angka 1912 adalah ini hasilnya. Nah, kalau untuk angka dasar lambang bilangan Romawi itu hanya boleh paling banyak 3 berturut-turut. Nah, jadi 2 ini masih boleh berturut-turut. Yang kedua, bilangan desimal. Bilangan desimal seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam transaksi jual beli hingga nominal uang pun menggunakan bilangan desimal. Ada bilangan desimal. Jadi langsung saja ke contoh soal. Misalkan kita ingin mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk bilangan desimal. Misalkan kita ambil contoh 1 per 2. Nah, ini kan bentuk pecahan. Jadi kalau ingin lebih mudah, kita rubah saja penyebutnya ke angka 10, 100, atau 1000. Karena ini 1 per 2, kita ubah aja ke 10 ya. Jadi langsung aja dikali. Biar dapat angka 10 berarti dikali 5. Nah, kemudian pembilangnya juga harus dikalikan 5. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini kan masih bentuk pecahan. Kemudian langsung saja kita ubah ke bentuk desimal. Jadi bilangan desimal dari 5 per 10 yaitu 0,5. Selanjutnya ada bilangan binar. Nah, sistem bilangan binar menggunakan nilai tempat, yakni satuan, duaan, empatan, delapanan, 16-an, dan seterusnya. Nah, bilangan binar ini biasanya hanya terdiri dari 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 0, dengan pembaginya biasanya 2. Nah, misalkan kita ingin mengubah bilangan binar ke bilangan desimal, kita ambil angka misalkan 1, 0, 0, 1, 1, 1, binar. Nah, kemudian langsung saja di sini kita hitung dari angka yang paling belakang. Hitungnya dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kalau ingin mudah kita bikin saja seperti ini. Nah, sini kan ada angka 1. Karena ini pembaginya ada 2, jadi di sini dikalikan 2. Dikali 2. Nah, ini adalah pangkatnya, pangkat 0. Kemudian seterusnya di sini ada 1 dikali 2, pangkat 1. Kemudian ada 1 dikali 2, pangkat 2. Kemudian 0 dikali 2, pangkat 3. Sini ada 0 lagi. 0 dikali 2, pangkat 4. Di terakhir ada 1 dikali 2, pangkat 5. Nah, kemudian di sini 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 1 dikali 1, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, 2. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 adalah 4. Selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 3 itu 8.
kemudian 0 dikali 2 pangkat 4 itu 16, dan yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 5 itu 35. Kita jumlahkan lagi. Nah, di sini ada 1 kali 1 itu 1, kemudian 1 kali 2, 1 kali 4, 0 kali 8 itu 0 ya hasilnya. 0 kali 16 kemudian 0, kemudian 1 kali 32 yaitu 32. Nah, langsung saja kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9. Jadi bilangan desimal dari bilangan biner 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 biner yaitu 39. Kemudian kita ingin mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Tadi kan kita sudah mencoba mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, ini sebaliknya. Tadi kan kita sudah mendapatkan angka 39. Nah, jadi kalau ingin mengubah bilangan biner, pertama kita harus membuat tabel seperti ini dulu. Ada pembagi, ada bilangan desimal, dan ada sisa. Di sini kan ada angka 39. Pembaginya adalah 2. Nah, 39 bagi 2 dapat 19, sisanya 1. Kemudian bagi 2 lagi, dapat 9, sisanya 1 lagi. Bagi 2 lagi, sini dapat 4, sisanya 1. Bagi 2 lagi, 4 bagi 2 dapat 2, sisanya 0. Kemudian 2 bagi 2 lagi dapat 1 dan sisanya adalah 0. Nah, pembagian bilangan biner ini selesai jika angka terakhirnya adalah 1 atau 0. Jadi di sini dapat diketahui bilangan biner dari bilangan desimal 39 adalah, saya tuliskan di sini ya, 1, 0, 0, 1, 1, 1 biner. Selanjutnya, bilangan pecahan, yaitu bilangan yang dinyatakan dengan P per Q, dengan Q bukan sama dengan 0. P disebut pembilang dan Q disebut penyebut. Di sini kita akan membuat contoh soal, yaitu menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, jadi di sini kita ambil angka 5 per 40. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari faktorisasi prima dari kedua angka ini. Jadi kita mencari faktorisasi primanya, karena 5 yang tidak bisa dibagi lagi, jadi faktorisasi prima dari 5 adalah 5. Kemudian kita mencari faktorisasi dari 40. Biar gampang kita bikin common factor aja. Bagi 2 itu dapat 20. Bagi 2 lagi dapat 10. Bagi 2 lagi itu dapat 5. Nah, ini kan tidak bisa dibagi lagi. Jadi kita dapat faktorisasi prima dari 40 yaitu 2, 2, 2, dan 5. Jadi faktorisasi prima dari 5 yaitu 5, kemudian 40, 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, berarti FPB dari 5 dan 40 yaitu 5 dan 5 ini yang sama ya. Berarti FPB-nya adalah 5. Berarti pembaginya di sini dapat kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 40 bagi 5 dapat 8. Nah, jadi bentuk sederhana dari bilangan pecahan 5 per 40 adalah 1 per 8. Yang terakhir yaitu bilangan berpangkat.
Secara umum, bilangan berpangkat dapat dituliskan sebagai A pangkat N dengan A bilangan rasional dan N merupakan bilangan bulat positif. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Langsung saja ke contoh soal. Misalkan ada min 4 pangkat 5 dikali min 4 pangkat 2 dibagi min 4 pangkat 4. Nah, caranya di sini kan ada min 4 dikali min 4. Nah, ini angka di sana, maka berlaku persamaan seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, jadi pangkatnya ditambah. Bisa kita gunakan persamaan seperti ini. Jadi di sini berarti min 4 pangkat 5 tambah 2 per min 4 pangkat 4. Jadi di sini min 4 pangkat 5 tambah 2 7 per min 4 pangkat 4. Nah, di sini berlaku persamaan lagi. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, berlaku persamaan seperti ini. Jadi di sini pangkatnya bisa kita kurang. Langsung saja jadinya min 4 pangkat 7 kurang 4. Nah, berarti di sini min 4 pangkat 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi min 4 dikali min 4 dikali min 4 sama dengan hasilnya adalah min 64. Ya, itu tadi penjelasan dari saya mengenai bilangan Romawi, bilangan desimal, bilangan biner, bilangan pecahan, dan bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempelajari aritmatika dasar. Ingat ya, ubah mindset kalian kalau matematika itu tidak sulit, tapi matematika itu mudah sekali bagi kalian yang ingin mempelajarinya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.